Guys, kalian pernah denger nggak sih? Ada satu penyakit tuh yang kalau kita udah divonis kena penyakit ini dan dinyatakan nggak akan bisa sembuh seumur hidup. Yap, nah penyakit ini adalah autoimun. So, kalau kita udah kena autoimun, maka kita harus berdampingan dengannya seumur hidup. Hai, kenalin, nama gue Aliftia Rizky Anissa, biasa dipanggil Ica. Gue penyintas autoimun yang biasa disebut ODAI, orang dengan autoimun. Selama 19 tahun dan sampai dengan hari ini, gue tetap hidup berdampingan dan berteman baik dengan autoimun tipe psoriasis. Pertama kali muncul gejala autoimun itu waktu gue kelas 1 SMA. Ya kurang lebih umur 17 tahunan lah. Gue sering banget nih mimisan, pingsan, sesak napas, bahkan batuk berbulan-bulan yang gak pernah sembuh sampai muntah darah. Akhirnya sama orang tua gue dibawa berobat nih ke dokter paru dan dokter penyakit dalam. Nah setelah gue konsultasi ke dokter paru, alhasil ketahuan kalau gue tuh ada asma bawaan karena keturunan dan juga gue mengidap bronkitis. Terus gue diminta minum obat selama 2 tahun yang gak pernah berhenti, dan kalau itu berhenti bisa ngulang dari awal. Dan gue gak boleh banget makan apapun yang mengandung coklat, karena coklat itu bersifat perekat yang bisa bikin slam atau riak di paru-paru. Berdasarkan hasil lab, gue disaranin ke dokter hematologi, yaitu dokter spesialis darah, karena diindikasi gue ada kelainan darah. Hasilnya ada indikasi gue ke leukemia, karena struktur darah gue yang aneh dan jumlah sel darah putih yang terlalu banyak. Mulai dari situ, bokap nyokap gue tuh gak nyerah gitu aja, tetap cari second opinion. Sampai akhirnya ketemu dokter yang menyatakan penyakit ini tuh masih dibilang cuma kelainan darah aja sih, belum menjurus ke cancer. Saat itu gue dikasih obat dan disaranin untuk ke psikiater, karena diduga penyakit yang gue derita ini berkaitan dengan kondisi gue yang stres. Karena saat itu tuh gue sekolah di boarding school yang notabene tuh jauh dari orang tua dan tinggalnya di asrama. 2 tahun berlalu, alhamdulillah sih keadaan gue membaik. Asma dan bronkitis gue tuh berangsur pulih. Pingsan dan mimisan pun tuh udah jarang banget. Pas gue kelas 3 SMA, dimulailah flare up dari mulai kulit kepala sampai dengan ke seluruh badan. Awalnya sih gue anggap itu ya cuman alergi biasa aja sih. Tapi lama-lama kok flare up ini tuh mengganggu banget ya. Bukan cuma bikin gue gak percaya diri aja, tapi tuh juga kadang perih dan bahkan kadang sampai keluar darah. Dan kulit kepala gue pun bersisi kayak orang ketombean, tapi ini tuh di seluruh kulit. Oh my god, apalagi ini? Akhirnya gue ke dokter spesialis kulit yang katanya paling bagus di daerah Cikini di Jakarta. Gue dikasih salep racikan untuk semua flare up di badan dan di kepala gue. Ya blessingnya sih, salepnya ini ampuh banget dan flare up di seluruh badan gue serta kulit gue itu menghilang. Tapi setelah obatnya habis, flare upnya muncul lagi. Dan sialnya salep yang gue pakai itu adalah hasil racikan dan gak bisa dibeli di apotek manapun. Lebih sedihnya lagi tuh, sekolah gue kan di Solo dan dokternya tuh di Cikini, Jakarta. Kebayang kan, masalah pun muncul lagi karena flare up ini tuh perih banget dan ngeganggu tidur gue. Sampai akhirnya gue ke dokter lain dan diresepin salep yang memang meredakan peradangan, khususnya untuk alergi di kulit. Untungnya pas gue pakai sih cocok aja sih salep ini. Nah di tahun 2012 selama 6 tahun tuh gue terus penasaran kan dengan alergi ini yang kok sering muncul meskipun gue udah menerima penyakit yang gue anggap alergi ya. Walaupun sih sebenarnya gue juga gak tahu itu alergi apa. Gue berinisiatif untuk nyari dokter penyakit dalam yang lebih expert. Akhirnya ketemulah gue sama salah satu dokter yang expert di bidang autoimun. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Indonesia yang terkenal banget, ahli dalam berbagai penyakit alergi. Pada saat ketemu beliau sih gue gak menyampaikan keluhan ya. Gue cuman hanya menunjukkan flare up yang selama ini gue derita. Dan kerennya, tanpa babi bu dan tes laboratorium, si dokter ini judge bahwa itu adalah autoimun jenis psoriasis. Dan penyakit ini tuh gak akan bisa disembuhin. Beliau minta tes laboratorium dan USG organ dalam untuk mengetahui apakah psoriasis ini tuh udah menjalar atau belum ya ke dalam organ dalam gue. Yah blessingnya organ gue semua dalam keadaan aman dari psoriasis. Dan saat itu juga dokter kasih resep gue vitamin D, asam folat, dan Reutrik 2,5 mg. Buat orang-orang
autoimun pasti tahu deh Reutrek itu apa. Bersyukurnya gue setelah bertahun-tahun akhirnya mendapatkan diagnosa yang tepat. Nah, untuk cerita selanjutnya kita next di part 2 ya guys.